Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqaha fid dini man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakibu yahtadi bihim kullu zalim fi halakil zalam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الألام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سادة الكرام أما بعد. Al-Izza wal Kurama, para kiai, para syatid, para bapak-bapak dan para ibu-ibu yang insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita majid puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana Allah senantiasa memberikan nikmat pada kita sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka taklim. Mudah-mudahan taklim kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma. Tolong maju wajahnya anak-anak. Ini maju. Bagas, Aldi, yang itu, Rafiq, pada maju. Nah, untuk mengawali ini biasa, mari baca istighfar dulu, niat dulu Bu ya. Ini yang tadi lupa niat, mari kita niat bersama-sama itikaf ya. Biasanya kalau main ke masjid, main selonong aja, nggak ada niat. Sebenarnya niat itikaf itu kalau dari rumah sudah sudah wudu, masuk tangga masjid, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatalillahi taala. Jadi berjalan dari pintu masjid ini udah diganjar, apalagi menjalankan sholat tahiyatul masjid, duduk aja masih dikasih pahala. Makanya mari mudah-mudahan ngaji kita niat iktikaf bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu i'tikafa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf di dalam masjid selagi ada di dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Ini bapak duduknya udah, i'tikafnya di pahala, ngajinya pahala ya. Ini jadi jangan lupa i'tikaf itu pahalanya wala bisa. Untuk mengawali biasa mari kita istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya.
minal khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para bapak-bapak, para ibu, insyaallah sama-sama dirahmati Allah untuk melanjutkan kajian dulu yaitu bab takwa, babun fit taqwa. Ini selanjutnya dari kajian yang telah kita baca yang bulan yang lalu, karena ini giliran 1 bulan sekali, jadi melanjutkan bab-bab yang telah kita baca. Babun fit taqwa. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Wa hadhil ayatu mabniyatun lil muradi minal ula. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wal ayatu fil amri bit taqwa kasiratun ma'lumah. Wa qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini bab takwa. Allah berfirman banyak ini di dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kenapa Allah tidak ya ayyuhal Islam? Kenapa yang dipanggil bukan orang Islam? Nah, ini perlu Bapak renungkan. Kenapa ya yang dipanggil kok bukan orang Islam? Padahal syarat mutlak untuk kita beramal beribadah pada Allah adalah dengan fondasi Islam dulu. Baru lah di sini yang dipanggil untuk orang takwa, agar kita takwa pada Allah adalah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin. Bab ini orang yang dipanggil bukan orang Islam. Sebab orang Islam banyak, tapi yang beriman sedikit. Islamnya pada tahu ibu bapak-bapak itu Islamnya udah dibaca sendiri rupanya ya. Mudah-mudahan kita tetap sebagai fondasi adalah Islam, tapi orang Islam yang beriman. Makanya dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Takwalah dengan sebenar-benarnya takwa, kata Allah. Wa qala Allah Ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Takutlah pada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Ini di sini perbedaan. Kalau takwanya anak-anak ini pada Allah beda. Ngaji, ayo ngaji. Dengan bapak-bapak udah mulai meningkat. Yang sering ngaji, takwanya, imannya udah agak tebel sedikit. Apalagi ngajinya terus di mana-mana kita ikut ngaji, insya Allah iman kita kuat. Amin Allahumma amin. Lah seperti saya, beda lagi imannya, takwanya dengan orang yang alim di atas kita. Itu beda.
Ada sesuai harus kemampuan kita. Takwa itu kita mengabdi pada Allah sesuai dengan kemampuan kita, gak dipaksa. Allah Maha mengetahui semua perbuatan, semua amal yang kita lakukan. Jadi gak sama kayak adik-adik dengan bapak-bapak, sholatnya beda. Bapak-bapak jangan takut, saya mau ke masjid malu karena belum bisa sholat. Gak usah takut. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Rahman dan Rahim. Walaupun kita istilah orang Jawa berubuh gedang, diterima. Mastata'tum, sesuai dengan apa yang kamu mampu. Makanya setelah kita masuk ke masjid, kita belajar agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa sih selalu, apalagi khotib, jadi khotib itu syarat mutlak wajib adalah mengajak untuk meningkatkan iman dan takwa. Di mana-mana mari kita bertakwa pada Allah. Nah, pertanyaannya, saya ngaji tiap malam Senin, malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis, hampir 1 minggu full. Apa kurang apa saya ini? Saya juga takwa, ngaji, sholat, sedekah untuk masjid kita jalan, kok tetap lagi-lagi ngaji takwa, lagi-lagi. Nah, menurut seorang filosofis, seorang profesor doktor dari India, seorang Muhammad Renul At-Tayyibi, seorang sufi, profesor, sudah profesor sufi lagi, subhanallah, luar biasa, udah titelnya tinggi, profesor sufi lagi. Ini menyatakan bahwa tingkatan kita untuk bertakwa sampai mencapai titel takwa itu ada 5 tingkatan. Sering saya sampaikan di dalam tingkatan takwa menurut orang-orang yang di takwa itu ada 5 tingkatan. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah Islam atau Muslim. Di kalangan orang-orang yang takwa, kita Islam itu adalah suatu pondasi. Kalau Islamnya kuat, pondasinya kuat, insya Allah kita akan menjalankan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang Islam belum tentu iman. Yang tingkatan yang kedua adalah iman. Makanya tadi di sini di Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil oleh Allah, hei orang-orang yang beriman. Yang dipanggil bukan orang Islam, tapi yang beriman. Nah, ini iman tingkatan kedua. Sebab orang Islam belum tentu beriman, tapi saya yakin, hakul yakin, yang ada di masjid ini, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, insya Allah termasuk golongan orang yang beriman. Amin, Allahumma amin. Tingkatan yang kedua, yang ketiga, ini iman tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah muhsin. Apa itu muhsin? Muhsin adalah kita berbuat bagus, berbuat baik terhadap tetangga, terhadap teman, terhadap siapapun kita harus berbuat baik. Berbuat muhsin sampai kepada binatang pun kita harus berbuat baik. Ini tingkatannya sudah mulai susah, mulai muhsin. Lah kalau sudah Islam terus iman, udah ngaji kemana kita ikutin, sholat kita ikut, kita jalankan,
terus muhsin baik terhadap sesamanya. Baru tingkatan yang keempat adalah kunci, yaitu mukhlis. Mukhlis adalah artinya ikhlas. Kita ngaji ikhlas mata-mata karena Allah, kepengen mencari ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kunci untuk mencapai titel takwa kalau tidak dengan keikhlasan, bohong. Mardudatun la tuqbalu, tidak akan diterima. Sebab hatinya ngaji, kita sholat, kita ibadah, amal, semuanya bukan karena Allah, tapi karena seseorang atau pimpinan atau pacar atau siapalah. Yang penting bukan karena Allah, itu namanya tidak ikhlas. Kalau memang itu dibutuhkan agar kita semua menjadi orang yang bertakwa, dibutuhkan keikhlasan. Baru kalau sudah ikhlas akan jadi orang takwa. Maka di dalam pengajian ini selalu digembar-gemborkan bagaimana kita bukan hanya Islam aja, tapi Islam adalah ibarat bagi rumah. Pondasinya kuat, Islamnya kuat, pagernya kuat, amal ibadahnya di dalamnya kuat, insya Allah kita sempurna. Amin Allahumma amin. Sebab kita di dalam dunia itu, ini dunia Allah kasih kepada makhluk, pada manusia, untuk di